hari ini paling tidak lab oke ini Ibu Bapak ditawarkan beberapa wacana yang lebih efisien, yang lebih efektif untuk bisa dipakai dalam merancang pembelajaran yang tentunya nanti akan diimplementasi dalam pembelajaran yang sesungguhnya. Apa saja itu? Itu yang menarik. Yang Ibu Bapak diajak lewat modul ini desain. Ini itu sebuah pembelajaran, sebuah model pembelajaran. Begitu. Kali di Indonesia disebut RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Ketika ada yang bicara pembelajaran, itu artinya RPP. RPP itu artinya rencana tentang model pembelajaran. Nah, kan begitu ya. Di situ nanti kita diskusinya, karena Ibu Bapak masih menduga, berhipotesis begitu, bahwa Ibu Bapak kabur pemahaman tentang pendekatan, pemahaman model, pemahaman tentang metode, itu Ibu Bapak tampaknya yang saya amati dari banyak tempat, tampaknya masih pemahamannya. Dan di buku modul ini pun, ini Ibu Bapak nanti akan berpikir betul bahwa inquiry itu di satu sisi dijadikan model, tapi di halaman berikutnya penulis menyebut metode gitu. Itu yang dan bagian ini nanti kira-kira kalau jadi soal ujian akhirnya yang namanya pendekatan, model, dan metode itu akan selalu muncul dalam butir-butir soal. Jadi biasanya diuraikan perbuatan ini termasuk metode, model, atau pendekatan. Itu Ibu Bapak yang ingin saya sampaikan di awal. Tentu ini untuk nge-frame, untuk membingkai bahwa modul 4 ini bertugas untuk mengisinya. Bagaimana cara mengisinya, begitu ya. Pendekatan, model, dan metode. Itu untuk membuat satu hal, apa tadi? Desain pembelajaran. Atau membuat RPP. RPP itu diisi dengan tadi pendekatan, model, dan nah di sana. Nah, sampai di situ saya lanjut. Itu saya lanjut. Itu RPP itu adalah rencana, berarti masih rencana, pembelajaran. Jadi sebuah rencana itu ada di pikiran atau yang ada di pikiran dituangkan dalam tulis. Nah, karena untuk kerja profesional harus bisa diukur, harus bisa dipaham, karena itu selalu ditulis supaya untuk apa orang lain tahu, untuk mengukur kinerja yang dilakukan. Berarti RPP itu rencana dan selalu tertulis, karena untuk kerja profesional tidak bisa hanya dibatin sendiri, atau aliran kebatinan begitu,
punya rencana, punya di mana? Di otak saya. Ya, enggak bisa begitu. Ini Di nanti laptop. jadi rencana selalu ditulis tentang pelaksanaan pembelajaran. Dan pembelajaran itu apa? Pembelajaran itu sebuah sistem. Saya urut aja. Pembelajaran itu sebuah sistem. Sistem apa? Sistem membelajarkan siswa. Karena kita berpikir konstruktivis. Kalau kita berpikir behavioristik, sistem apa pembelajaran? Sistem komunikasi antara guru dan siswa. Padahal tidak hanya itu, masih banyak, tidak hanya itu dalam pembelajaran. Tapi ada, setidaknya ada berapa ya Bapak? Komponen pembelajaran. Ini di modul ini hanya ditulis dalam bentuk supaya mungkin dianggap, supaya Ibu Bapak lebih intens mempelajari. Ingat, komponen-komponen sistem pembelajaran ada 7. Nah, ini barangkali membantu informasi yang saya sampaikan. Nanti Ibu Bapak cari padanannya di modul ini. Itu ada. 7 itu apa saja? 1, tujuan. 2, materi. 3, kegiatan. 4, metode. 5, media. Kemudian Penilaian. 6, evaluasi. Tadi bilang materi, kegiatan, metode, media, sumber. Nah, sumber baru. Jadi kalau Ibu Bapak merencanakan pembelajaran, kurang dari memuat 7 komponen, sejumlah kurangnya itulah kualitas dari Ibu Bapak buat. Jadi itu ya. Jadi merencanakan berarti merencanakan 7 menjadi 1 tuan sistem, karena pembelajaran adalah sebuah sistem. Itu. Baik, itu berarti kita bicara rencana seperti itu. Kemudian sekarang ada istilah yang ditempelkan di sini, inovatif. Inovatif itu apa, Ibu Bapak? Inovatif itu sebuah pembaruan. Pembaruan itu bisa 2 jenis. Yang A, betul-betul baru. Yang B, ada di tempat lain, tapi di tempat kita belum ada. Karena itu kita ambil dari tempat lain yang ada itu, kita terapkan di tempat kita. Jadi itu bentuk yang kedua. Jadi pembaruan yang diadopsi lain. Jadi ada yang betul-betul baru, ada yang tidak baru di tempat lain. Tapi ketika kita ambil, kita menjadi baru di tempat kita. Itu inovasi. Jadi batasnya itu. Inovasi berbeda jauh dengan modernisasi. Berbeda jauh. Kalau benda bisa sistem, kalau modernisasi itu pola sikap, pola pikir, pola sikap, pola tindak. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi, Ibu Bapak, rancangan pembelajaran inovatif artinya sebuah rancangan sistem pembelajaran
yang dianggap baru. Yang dianggap baru, gitu. Nah, sampai di situ ya, Ibu Bapak tidak terlalu mengendap kebingungan. Barangkali Ibu Bapak ada yang ingin disampaikan. Kita seperti kuliah biasa itu aja. Mungkin sambil saya menyampaikan, di tengah-tengah penyampaian begitu ada yang dirasa perlu dikomunikasikan, ditanyakan. Ditanyakan atau didiskusikan, monggo silakan nanti diinterupsi. Kalau belum ada, saya akan lanjut saja. Ada Pak. Monggo. Tadi kan kata model pendekatan tidak bisa dijelaskan itu seperti apa, dan pendekatan itu apa gitu. Baik, nanti pada bagian-bagian tertentu akan saya sampaikan supaya berurut dan Ibu Bapak tidak putar balik gitu ya pemikirannya. Sampaikan secara sistematis saja dulu. Pada saatnya ada kita bahas pendekatan model dan metode. Itu yakin kita nanti akan bahas itu. Nah, sekarang belum. Baik, ada yang lain Ibu Bapak? Kalau ada monggo. Kalau belum ada saya lanjut. Halo Pak. Ya, monggo. Ini Pak, untuk perencanaan pembelajaran inovatif itu yang dianggap baru itu dari mana ya Pak ya? Ya. Yang dianggap baru itu seperti apa begitu ya? Berarti yang lama belum inovatif kan begitu ya? Iya. Nah, baik. Syarat-syarat dari sesuatu rencana pembelajaran yang dianggap inovatif itu satu melibatkan kolaborasi antara guru dan siswa. Nah, di sana nanti kalau zaman dulu guru Bapak, siswa mendengarkan penjelasan guru yang aktif, pasif ya. Terus dikembangkan guru memberikan ilustrasi kepada siswa. Nah, itu sedikit lebih maju karena tingkat berpikirnya yang maju, tetapi kegiatannya tetap pada siswa gitu ya. Pada guru. Nah, sekarang kan tidak, sudah sangat center, hanya siswanya saja. Sekarang dikembangkan, ada kolaborasi, ada diskusi, ada kerjasama, bahkan playing atau bermain peran perlu dilibatkan sebagai pemain perannya, sebagai pembina atau pelatih. Nah, di sana. Jadi syarat pertama terjadi kolaborasi antara peserta didik, gurunya. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, ini yang agaknya baru dan ini sering menjadi kebingungan dan kelatahan dan latah. Nanti saya jelaskan letaknya gitu. Syarat yang kedua, modul yang Ibu Bapak jadikan pedoman untuk studi di PPG ini, syarat kedua ini adalah berorientasi orientasi higher order thinking skill.
Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya. Ibu Bapak perlu saya berikan informasi dulu supaya nanti tidak diaduk saja. Tidak pelajaran itu hot. Ketik pikir tentang kurikulum itu pakem dari segala mata pelajaran. Karena di situ pedoman kuncinya. Karena itu kita coba, jika di kurikulum dituangkan dalam KD menjelaskan, misalkan menjelaskan itu kemampuan berpikir pada jenjang kedua baru memahami saja, itu tidak bisa dipaksakan jadi hot. Memahami kurikulum. Tapi hari ini Ibu Bapak diajak dengan paksa gitu oleh konsep modulnya, apapun berangkatnya akan bisa dikembangkan. Jadi baru menyebutkan itu berangkat menjadi hot itu maunya. Tapi kalau kita bijak pada kurikulum tentu tidak seperti itu. Perlu saya sampaikan ini yang perlu direnungkan. Tingkat pengetahuan ini tidak bisa anak itu langsung diajak berpikir lari begitu ya. Tidak bisa. Itu fakta sosialnya begitu. Kemudian fakta bernegaranya pada tahun 2019 negara Singapura tetangga kita baru mencanangkan 25% soal atau evaluasi HOT untuk ujian nasionalnya. Malaysia 15%. Indonesia baru 5%. Karena baru setahun yang lalu gitu. Baru kita ngejar maunya. Tapi yang sudah di Indonesia karena kelatahannya di lapangan-lapangan Ibu Bapak dihantam terus kan ya, dikejar, dimotivasi, bahkan dituntut untuk membanggakan soal HOT. Bagaimana soal itu bisa HOT kalau pembelajarannya tidak HOT. Nah di sana karena itu lewat modul ini Ibu Bapak nanti diajak pelajaran yang HOT itu seperti apa. Baru nanti setelah HOT, evaluasinya baru bisa HOT. Jadi, karena saya mendampingi Ibu Bapak untuk studi ini pakemnya modul, lupakan yang lainnya, jadi Ibu Bapak kendalikan saja dengan isi muatan modul. Kalau kita kuliah bebas, oh indah sekali. Ini persoalan satu ini bisa kita diskusikan tidak selesai dalam waktu seminggu. Menarik sekali. Tapi ketahuilah Ibu Bapak, insya Allah nanti di tahun 2021 Ibu Bapak akan terjadi kurikulum yang semuanya nanti ada kemampuan loyalitas Ibu Bapak guru di lapangan untuk menjadikan manusia Indonesia. Kita umum, saya tidak ingin nyampaikan dulu kayak apa ini perubahannya, nanti takut dianggap mendahului pemerintah. Dan perubahan itu debatable karena terjadi cross cara pandang filosofisnya, terutama kita di negara timur ya, yang masih dibiarkan gitu, filsafat negaranya atau pandangan hidupnya atau ground slack-nya dalam bernegara adalah Pancasila. Wah itu
seneng kalau berbicara tentang itu. Selesai seminggu itu. Baik Ibu Bapak, tentang HOTS ya. HOTS itu seperti apa Ibu Bapak? HOTS itu adalah tandai. Nah, indikatornya atau ditandainya dengan tingkat berpikir tinggi. Tingkat berpikir itu oleh para bedakan ada C4, C5, C6. Kalau C1, 2, 3 itu berarti tidak tinggi. C1, 2, 3 dianggap LOTS. LOTS. Lower Order Thinking Skill. Jadi keterampilan berpikir tingkat rendah. Itu 2, 3. C1, 2. Kalau C4, 5, 6 itu cara berpikir tinggi, tingkat berpikir tinggi, atau sering diistilahkan HOT. Jadi Ibu Bapak sekalian, soal HOT, pembelajaran HOT tidak ditandai dengan narasi panjang atau pendek, tapi ditandai dengan tingkat berpikir. Di lapangan saya pernah tangkap soal HOT itu seperti apa yang kalimatnya panjang sekali. Sebenarnya enggak juga. Kalimatnya pendek pun bisa jadi HOT. Ya. Ingat, kalau Ibu Bapak nanti di daerah masing-masing, HOT itu tidak salah. Soal yang ditulis dengan panjang, tidak. Tapi bisa kalimat pendek. Penting peringkat berpikir. Pikir 1, 2, 3 itu apa? Ini ada 2 atau 3 tokoh yang diawali dengan pemikiran seorang tokoh namanya Bloom. Bapak masih sangat kenal Bloom. C1 itu pengetahuan atau mengingat, itu aja. C2 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mensintesis, C6 mengevaluasi. Itu belum. Tapi dalamnya oleh ilmuwan yang berikutnya, teori Bloom itu bukan dikritik tapi dikembangkan oleh namanya Anderson Wall. C6. Jadi yang 1, 2, 3, 4. Yang beda itu C5 dan C6. Temanya jadi evaluasi atau menilai. C6-nya menguji. C6-nya mengkreasi. Jadi Ibu Bapak lebih mudah memahami dengan cara itu. Oh, kalau mengevaluasi ikut C5 berarti miliknya Anderson atau Gradwell. Kalau C5-nya itu sintesis, belum ini saja. Jadi sampai di situ beres ya. C456 itu masuk berpikir gitu.
sekali. Nah, sampai di situ saya berikan kesempatan dulu pada ibu bapak, barangkali ada yang ingin disampaikan. Monggo. Belum ada? Oh, Pak. Oke. Monggo. Pak, ini antara teori Anderson dengan teori Bloom, nanti kita yang harus digunakan yang mana? 5 dan K6 gitu Pak. Apa semuanya dipakai atau salah satu mau pakai teori Bloom atau teori Anderson gitu Pak? Ya, di modul ini Bapak Ibu yang dipakai teorinya Anderson dan Cradwell. Di kurikulum kita 2013 ditawarkan kedua-duanya. Nah, jadi Ibu Bapak untuk konteks kegiatan PPG ini, Ibu Bapak pakai teorinya Anderson dan Bloom saja. Anderson dan Cradwell saja. Cradwell. Nah, kan kita ingin melihat pembelajaran itu kita bisa kegiatan inti yang Ibu Bapak tulis, misalkan siswa mengumpulkan data untuk dianalisis. Kegiatannya mengumpulkan data. Itu tahu bukan? Meskipun ada kata-kata di belakang. Tentu tidak, karena kegiatannya mengumpulkan data. Siswa menyebutkan ini, ya, tentu tidak out. Siswa menganalisis data untuk diklasifikasi menjadi 3 karakter misalkan gitu. Nah, itu baru itu di contoh-contoh modul yang Ibu Bapak pegang itu sudah banyak disampaikan. Kemudian Ibu Bapak begitu berpikir hot, begitu ya, tentu tidak lepas dari pikir kritis. Berpikir kritis. Tak kritis tentu gandeng. Lah, ini menarik ya dikolaborasikan. Oke. Di pembelajaran Ibu Bapak nanti RPP-nya harus bermuatan hot, tentu punya pencirian 4C namanya, kritisisme, kreatif, kolaboratisme, dan communication. 4 hot. Itu disepakati untuk lingkungan ASEAN. Dan tiap tahun Ibu Bapak, anak kita itu diuji dengan ujian keterampilan 4 tadi. Hot yang dicirikan dengan POCIS atau 4C. Tapi begitu masuk Indonesia kita hantam. Kenapa? Karena orang nggak butuh hanya 4C,
Kalau 4C itu materialisme terus, lupa Tuhannya, lupa Pancasilanya. Karena itu masuk di Indonesia kita tambah dengan 2C, jadinya 6C. Nah ini yang 2C ini belum banyak yang paham, belum banyak yang tahu. Kalau 4C, ibu bapak mungkin sudah mulai ada pelatihan-pelatihan mungkin. Tapi yang 2C belum pernah digarap. Tapi secara nasional sudah kita sepakati karena kita resah, kami tidak mau generasi yang tidak Indonesiawi. Nah, yang 2C itu apa? Yang 2C itu, yang pertama karakter building. Wah, di sana. Atau karakter education. Jadi pendidikan karakter atau pembangunan karakter. Gitu. Ini nanti bisa Bapak Ibu kembangkan itu di pertemuan-pertemuan KKG atau di daerah Ibu Bapak masing-masing. Kembangkan itu, jangan mau hanya 4C. Nah Ibu Bapak kalau hanya 4C akan melahirkan generasi Indonesia yang sangat tidak Indonesia. C yang ke-6 apa? Cultural one. Jadi paham ada budaya bangsanya. Jadi nanti Ibu Bapak itu pembelajaran yang inovatif, Ibu Bapak akan bermuatan hot cheese, bahkan 6 cheese ditambah pendidikan. Nah di sana itu yang sering disebut dengan pembelajaran inovatif. Pernah ada di tempat lain, ada di Singapura, ada misalkan di Thailand, ada di Filipina, kita ambil. Ada di Kanada, kita ambil. Berarti inovasi itu tidak selamanya selalu baru, tidak bisa baru di tempat lain. Kita belum, karena itu kita ambil. Jadi pertanyaan yang dikembangkan oleh bapak-bapak tadi, itu seperti apa yang disebut rencana pembelajaran inovatif. Jadi nanti Ibu Bapak RPP dalam minimal ini PG saat PPL nanti RPP akan dijadikan tolak ukur RPP Ibu Bapak ini dianggap punya kualitas itu semua. Ada ciri hotnya, ada ciri 4C, bahkan 6C kalau perlu. Kalau sudah 6C berarti sudah ada karakter di sana. Kalau belum 4-6C, di sana masih diperlukan pendidikan. Dan karakter diambil dari sumber mana? Diambil dari sumber KI 1 dan KI 2. Jangan tiba-tiba ya. Wow, enggak ada kaitannya dengan KIKD-nya, tahu-tahu di KG, nanti enggak bagus. Ibu Bapak dianggap tidak populer. Wong dikenalkan tidak, diajarkan tidak, tahu-tahu dinilai. Ya, itu sangat-sangat tidak populer. Persoalan yang dianggap perlu diperbarui karena itu disebut rencana pembelajaran yang inovatif begitu. Dan adakah dari Ibu Bapak masih ingin menyampaikan sesuatu? Baru nanti kita akan bicarakan pertanyaan Ibu tadi, model dan media gitu ya, metode. Monggo kalau ada Ibu Bapak. Halo Pak. Bapak, untuk itu bagaimana ya untuk kelas 1 SD? Ya, saya ingin sampaikan dulu. Sampaikan kalau kurikulum Ibu Bapak
kita itu kurikulum kita sudah bersama ganti, ini sudah lama tidak ganti. Kalau anak sekali sudah 17. Ini masih kacau kehidupan bernegara. Kurikulum itu ganti per 10 tahun, tapi per 5 tahunan. Itu di Indonesia. Nah, kalau kita berangkat dari kurikulum ini, kelas 1 tidak pernah ada hot. Tapi kalau kita ngikut, tinggal Ibu Bapak. Kita bisa tertinggal. Kalau kita tidak ingin tertinggal, maka kita kembangkan. Tuntutan minimal itu kita terapkan, yes. Tapi untuk mengadaptasi perkembangan zaman, kita perlu ada terobosan penyesuaian. Nah, kalau disesuaikan, kelas 1 itu yang hot itu seperti apa? Bu Bapak, hot itu dengan tingkat berpikir tinggi, yaitu analisis dan kreasi. Ambil salah satu dari 3 itu. Dua, yang satu gambarnya sandal berbeda kiri dan kanan. Yang kedua gambarnya sandal sama kiri dan kanannya. Guru memerintahkan anak-anak, coba kalian lihat gambar itu. Kalian memilih sandalnya berbeda. Ingat Ibu, proses mengevaluasi tentu sudah punya pertimbangan. Kan ya? Kita tanya, kita gali, kenapa kalian nilai yang kiri dan kanannya? Akhirnya anak ya dengan yang sudah itu. Dia sudah memiliki argumentasi. Jadi dia sudah memiliki argumentasi. Dia sudah melakukan pemilihan. Kalau untuk memilih seperti itu, anak kecil kelas 1 sangat bisa. Bahkan, maaf kalau di Kanada itu, anak TK bisa. Tetapi ya itu, Ibu Bapak, kurikulum kita tidak memfasilitasi. Kita disiplin pada kurikulum. Tapi sejak perkembangannya lambat sekali, sudah 17 tahun tidak kurikulumnya. Karena itu insya Allah nanti 2021 ini perubahan kurikulum. Nah jadi Ibu Bapak asik ini belajar dari PPG supaya nanti bulan mungkin Oktober ya selesai belajar lagi tentang kurikulum baru. Asik, jadi hidup pikiran kata Cicero, saya hidup karena itu saya berpikir. Artinya kalau sudah tidak berpikir, artinya kita sudah tidak hidup gitu. Nah, itu kita diajak ke sana. Jadi begitu sederhananya Ibu, jangan berpikir begitu analisis yang rumit begitu. Nah, tentu kaitan dengan dunia. Tapi mengajari anak untuk perbuatannya itu bertanggung jawab. Maaf, kata Dura, konten. Gitu. Kita kalau di agama Islam gitu, itu yang dikedepan. Kalau ada apa kiranya, itu kita punya dasar, baik intinya. Nah, kita enggak, ya ngikut aja lah gitu. Nah, di sana, nah sekarang sebenarnya mencipta kader kita untuk menjadi anak Indonesia yang mau dijajah. Caranya bagaimana? Dibentuk perilakunya
selalu berpertimbangan dan alasan. Nah itu nanti kira-kira belum yang akan datang. Mungkin itu akan terperangah. Kok begini ya? Dikasih GBPP, dikasih KIKD aja saya kelabakan, apalagi tidak dikasih tuntunan apapun. Terus dikasih apa? Insya Allah model. Ini loh, ukuran anak kelas 1 dan kelas 2, Bapak bentuk. Wah, itu menarik itu. Nanti bingung, tidak sulit. Datang saja ke Malang. Jalan Danau Limboto Utara, Patu Jajak. Mari jagongan sama saya. Ya apa? Iya, untuk. Sampai subuh tidak apa-apa. Ya. Ini kalau dulu Bapak Ibu ada yang sempat belajar dengan saya di UM gitu, insya Allah tahu kebiasaan saya. Biasa melekan, biasa. Ya, yang penting apa? Ngamalkan ilmu itu enggak selalu harus di tempat formal gitu. Kadang-kadang melekan jagongan itu kan tertularkan. Begitu tertularkan, ibu bapak pakai, ibu bapak kembangkan, insya Allah kalau dianggap diijabah oleh Gusti Allah ya jadi jariah kan. Ya, monggo kalau begitu nanti ada bingung dengan kurikulum baru, datang ke Sawi Jajar. Asik lah gitu. Ada di antara ibu bapak yang sempat ketemu saya ketika belajar dulu? Apa ada? Tidak ada ya? Oke lah. Saya jawab, Pak, ini rata-rata Dari? Jawa Barat. Oh, dari Jawa Barat ya? Iya. Mohon maaf, Ibu Bapak, mohon maaf kalau gitu. Ya, ada yang dari Jawa Timur, itu kalau Jawa Timur kebanyakan ada kawan-kawan yang ketemu saya. Kalau Jawa Barat, Ibu Bapak, enggak usah jauh-jauh kemana-mana, langsung ke UPI. Jangan ke yang lain, ke UPI saja. Maaf, ini selalu berkolaborasi dengan saudara. Saya itu secara keilmuan masih keras begitu ya. Tapi setelah diskusi ya makan bersama gitu. Karena diskusi hanya mencari ya kebenaran aja yang kita cari, bukan mencari siapa kalah siapa menang, enggak. Baik, itu nanti insya Allah nanti Maret kali ya. Oktober insya Allah sudah diketok ini. Dan itu mengandung debatable yang panjang Bapak. Karena termasuk kami diantaranya tidak selalu sepakat. Kenapa? Karena Tuhan saja yang menciptakan manusia, kita tahu Tuhan itu membatasi manusia ya. Kita diajak liar. Merdeka belajar itu sebenarnya liberalisme liar sekali. Nah karena itu kami maksakan masukkan 2C tadi. 2C apa? Membangun karakter, mengenalkan budaya. Wah di situ pintunya kami nanti bermainnya di sana. Ingat Ibu Bapak sudah globalisasi, semua ideologi itu masuk, semua pemikiran masuk. Kalau kita tidak pahami, tidak bentuk anak-anak selalu berbuat dengan alasan akhir, bukan banyak jadi gitu. Banyak gitu. Tapi hanya kemana aliran air baik, lalu dah lupakan. Membuat, tapi biarpun Jawa Barat menantu ada di Pandeglang, menantu saya di sana. Mungkin saat saya ke sana bisa berdialog-dialog gitu ya. Sekarang menantu di Pandeglang. Kawan-kawan dari Bandung ya juga kami kenal
Selamat kenalan. Jadi tadi pertanyaan sudah kita kembangkan bagaimana sih ajaran inovatif dengan berorientasi komunikasi antar guru dan sikan teknologi itu ciri yang ketiga, mengintegrasikan seperti Ibu Bapak hari ini kita belajar integrasi informasi itu nanti akan tercermin dalam rumusan di RPP. Yes, jadi Ibu Bapak RPP Ibu Bapak nanti akan dikaji dalam penilaiannya dengan komponen itu. Kalau Ibu Bapak merasa RPP hari-hari sebelum RPP saya sudah benar, oleh pengawas sudah dianggap sah, sudah benar, sudah komplit. Nah, ketika di PPG ini, apakah RPP-nya lebih menekankan kolaborasi guru dan siswa? Apakah RPP-nya bermuat? Apakah hotnya meraih 4C tadi, kreativitas dan komunikasi. Apakah RPP juga memanfaatkan teknologi komunikasi? Jika itu semua terdeteksi di tulisan RPP Bu Bapak, tentu nanti RPP-nya nilainya tinggi. Jika tidak, tentu nilainya bisa rendah sana. Jadi teknologi informasi, contoh apalagi? Contohnya tidak sulit Ibu Bapak. Contohnya kalau hari ini anak-anak main gadget gitu ya. SD itu sudah banyak main gadget. Ibu Bapak siapkan aja di di laptopnya atau ya lewat HP Ibu Bapak gitu. Anak-anak coba anak-anak buka ini, cari informasi apa sih tubuh itu. Buka di sana. Jadi tidak hanya buku, tapi sumber belajarnya dari teknologi komunikasi di sana. Jadi itu ada tiga jenis tadi ya, kolaborasi guru dan siswa itu lebih intensif. Kedua, bermuatan host. Yang ketiga, memanfaatkan komunikasi. Jadi itu ciri-ciri yang inovatif. Ada kira-kira yang ingin Ibu Bapak sampaikan? Pak, Ya. kalau untuk penilaian kan ada ulang terakhir itu nilai bagus terus. Sedangkan keaktifan muka orang terus ada anak yang dari segi penilaiannya tapi ketika memunculkan suatu hal dia mampu menjawab gitu atau menemukan bagaimana tuh? Ya, itu sesuai dengan siswa, anak yang kuat ingatannya. Ada anak yang kuat analisisnya, yang kuat sinya. Jika ibu turunnya bisa adil, pembelajarannya pertama harus sesuai dengan karakteristik siswa. Tapi itu tidak mudah, karena yang begitu perlu secara individual. Oh, anak yang suka, yang punya kemampuan mendengar lebih banyak, ya dijelaskan. Tidak bisa dilatihkan, jelaskan dulu. Ada anak itu yang tidak bisa menangkap sesuatu kalau tidak dia dengar.
dilihat pun belum jelas, tapi harus didengar, dijelaskan. Tapi ada anak yang tipenya visual, dijelaskan berulang kali nggak tahu, tapi begitu ditunjukkan, ini loh maksudnya, gitu. Itu baru paham. Nah itu, kalau pertanyaan yang bisa tadi bagaimana memberikan penghargaan pada anak, yang satu diem, soalnya selalu baik, ada anak yang kalau jawab jelek, tapi begitu dalam proses dia berpikirnya bagus, kreatif dan nah kalau ibu bapak memberikan dengan penghargaan hasil belajar, tentu indikatornya harus menangkap seluruh pencirian pribadi anak tadi. Nah sekarang kalau tidak begitu, nah yang lazim itu dikasih nilai aktivitas, nilai partisipasi, baru nilai prestasi. Dicoba dengan tiga komponen nilai yang dijaring. Aktivitasnya selalu aktif, enggak? Kasih aja di sana. Di sana. Terus partisipasinya bagaimana? Aktivitas aktif itu seperti apa sih? Ya dia datang standar lah gitu, selalu masuk memperhatikan. Begitu dia ingin ikut berbuat, berarti partisipasi. Bisa menjaring dua. Terus yang ketiga baru kapasitas dari capaian kompetensinya. Barangkali itu agak yang berbeda. Kadang-kala kita memang melihat hal yang kadang-kala aneh. Anak ini diam saja. Tapi begitu ulangan atau ujian, nilainya tinggi. Kenapa? Karena bagi anak yang tidak menarik, sudah tahu diem aja. Karena watak. Kalau anak ini wataknya agresif, aktif, anak yang sudah tahu selalu akan ganggu temannya. Ini bentuk pilihan gitu. Bukan berarti anak itu nakal. Karena apa? Tuntutan berikan dianggap terlalu ringan. Karena itu ibu bapak dalam teori kejar yang paling berkualitas mahasiswa adalah belajar individual. Tapi biayanya sangat mahal. Mau ngopeni anak satu persatu. Begitu. Jadi begitu ibu. Masih ada yang lain ibu yang ingin disampaikan? Baik. Kalau belum ada, saya lanjut sekarang tentang pendekatan dalam pembelajaran. Nah, ini saya lanjut pendekatan dalam pembelajaran ini melengkapi dari bagian penggal pertama modul 4 ini. Di sini dituliskan ada model, ada pendekatan dan metode. Ya, coba saya balik ibu. Pendekatan dulu, baru model, baru metode. Model dulu, bukan tahap dulu. Jadi pendekatan, model, metode. Apa pendekatan ini? Pendekatan adalah cara mendasar yang diyakini dapat menyelesaikan masalah. Berarti pendekatan itu sebuah keyakinan berpikir, Ibu Bapak. Dalam tahun 2013, ada pendekatannya itu 4. Di modul ini tidak ada, tapi bagus kalau Ibu Bapak berkenan untuk
referensi dan pengalaman pribadi, kurikulum kita ada satu pendekatan filosofis. Pendekatan filosofisnya menggunakan filsafat konstruktivisme. Pendekatan apa? Pendekatan filosofisnya konstruktivistik. Kalau konstruktivistik bersifat konstruktivis. Tapi karena ini sebuah keyakinan Pak, ini pakai isme. Jadi konstruktivis. Bagaimana konstruktivisme berpikir? Konstruktivisme berpikir itu begini, Pak. Konstruktivis itu meyakini bahwa manusia itu sudah diberikan persepsi awal tentang semua objek yang ada di itu. Berarti Ibu Bapak perlu mikir kalau ngajar dari persepsi siswa. Itu libatkan, jawab dulu anak-anak apa yang ini dengan ini. Misalkan saya bertanya, apa yang kalian pahami dengan ini? Ada anak itu speak, petunjuk itu spidol, ini bukoi, ini objek ini anak-anak bermacam-macam bergantung di persepsinya. Tugas guru ngajar itu ngangkat ini untuk yang doyong-doyong tadi, yang miring belum bisa bergerak, diminta guru membawa siswa untuk mempersepsi ini seperti lidik, seperti tapi bukan, ini seperti spidol, seperti tapi bukan, ini lebih kecil dari spidol. Apa kalau gitu? Inilah anak-anak yang ayo kalian digiring, disimpulkan ini itu konstruktifnya seperti itu kan, konstruk pikiran anak. Persepsi yang sudah ada tadi belum benar, tugas guru membuat benar ada dekonstruksi. Dan yang kedua adalah pendekatan kurikuler. Pendekatan kurikuler. Apa pendekatan kurikulernya? Kompetensi. Nah, kompetensi itu apa? Kompetensi pengetahuan esensial, bukan pengetahuan saja. Kemampuan lihat di mana kemampuannya, ada di KD gitu. Kalau kurikulum 2003 yaitu kurikulum tahun 99 mundur sampai 75, pendekatan kurikulernya berorientasi pada tujuan. Tapi kurikulum 2003 sampai sekarang pendekatan nah, kalau sudah Ibu Bapak, pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan pembelajaran. Apa pendekatan pembelajarannya? Kurikulum 2013 etik, dan saintifik, tematik dan tipik. Nah, isi saintifik tadi muncul ini. Itu berangkat dari
hubungan menjaring semua KD yang ada untuk dijus, untuk dicampur, dilebur satu tema bahasa. Jadi yang diterapkan hari ini kan kurang benar karena ibu bapak faktanya mengajarkan bergantian. IPA dulu, setelah itu bahasa, setelah itu matematik, begitu ya. Jadi tidak integratif. Itu baru korelasi bahasa kurikulum itu baru. Baik. Saintifik bagaimana? Yang saintifik itu ibu bapak dibekali indikator 5M itu aktivitas mental. Mulai dari mengamati sampai mengkreasi. Tapi mengajar tidak bisa ibu bapak lakukan selalu diawali dengan mengamati. Karena itu dalam kurikulum ditegaskan pendekatan saintifik yang berbekal 5M, 5 aktivitas mental, ini dalam implementasinya dilakukan melalui model-model pembelajaran. Ingat itu? Berarti pendekatan baru ke model. Model pembelajarannya apa? Model pembelajarannya L, problem based learning. Yang kedua PJBL, project based learning. Yang ketiga discovery learning. Yang keempat inquiry. Itu kurikulum yang diterbitkan oleh Mendikbud, ya, Permendikbud. Berarti pendekatan saintifik, ibu bapak kalau ngajarkan pada coba anak-anak yang Maha Esa, ayo kita amati ketuhanan yang Maha Esa. Jadi musyrik semua gitu. Beragama ya. Ini baru ngajarkan Pancasila saja sudah musyrik semua dalam keyakinan. Karena itu ibu bapak saintifik angkat salah satu dari model yang saya sebut tadi, PBLK. Kalau ibu bapak ingin melatih anak-anak bisa memecahkan masalah, angkat PBL. Tapi kalau ibu bapak menginginkan anak-anak menghasilkan produk, angkat PJBL. Gitu. Ibu bapak menginginkan anak-anak lakukan teori, kan menemukan gitu, lakukan discovery. Ya, penelitian atau penemuan terbimbing. Tuh, sudah. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan manajerial. Pendekatan manajerial. Apa pendekatan manajerialnya? KTS. Jadi 2013 kurikulum ini Bapak, kurikulum 2006, kurikulum 2013 itu KTSP. Karena itu di sekolah ibu bapak dianjurkan membuat kurikulum KTSP-nya sendiri. Kurikulum tingkat 1 pendidikan. Nah, itu tadi pendekatan supaya urut. Selanjutnya model. Model pembelajarannya. Apa model?